Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Oke, kali ini saya dengan Muhammad Sigit Mufid dan teman saya. Sabina Nursifa. Kita akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan di dalam program podcast Proses pendidikan. Kita udah kehadiran tamu dari STAI Sirajul Falah. Seperti yang kalian lihat, kita nggak cuma berdua saja di sini. Ada teman-teman dari mahasiswa STAI Sirajul Falah. Sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, boleh perkenalkan dulu. Mungkin dari perempuan atau Putra. ya, silakan dari angkatnya dulu. Perkenalkan, nama saya Alfian Siti Mubarok dan saya asli Bogor, di Kecamatan Ciamas. Oh, coba. Ciamas. Kenal Ciamas? Tahu? Tahu, Pak. Saya beberapa kali sering ke sana. Ya, boleh. Nama saya Cica Dani, saya dari Cibinong. Ya, cuman saya bukan asli orang Cibinong, dari Sini orang mana? Oh, Cilacap. Jauh juga ya. Iya. Oke, selanjutnya saya Putri Ramadhani, orang Bekasi ya. Saya itu dari Bekasi, cuman kuliahnya ya di Bogor gitu. Kalian apa namanya semua ini jurusan apa? Sama Kita sama. Oh, satu jurusan. Jurusan ya. Nah, Jurusan iya. apa nih kalau boleh tahu? Iya, Oh, jurusannya oh ini kalian tahu ya PA. Emang kayaknya ada ini nih. Iya. Iya. Karena emang cocok banget gitu sama pembahasan kali ini tentang pendidikan agama Islam, betul kan? betul. Tapi sebelum ngomongin itu, boleh kiranya apa namanya nge-share ya pengalaman atau kegiatan sehari-hari gitu dalam Sehariannya mahasiswa sebagai mahasiswa ya. selain berkuliah. Saya Coba. Kalau saya pribadi ya, maaf Kak, saya pribadi itu masih di dalam lingkungan pondok ya, pesantren. Cuman tetap ada waktunya buat kuliah, karena kan saya kuliah di sini ngambil jurusan karyawan ya, Jumat Sabtu gitu. Jadi ya ada kesempatan, alhamdulillah buat masuk di perkuliahan, bergabung nih bareng teman-teman yang ada di sini semua. Gitu. untuk Kak Cici, Kalau saya alhamdulillah di rumah memang sudah mengajar dari Senin sampai Kamis lah, cuma Sabtu waktunya kuliah. Intinya Ya, alhamdulillah. itu sebelum ke Kang Alde nih, saya mau tanya apa namanya cara-cara membagi waktunya. Siapa tahu ada yang teman-teman kita yang lagi kerja juga mengajar cuma pengen kuliah. Kira-kira gimana ya biar bisa mengambil waktunya gitu dari kayak gitu. Kalau saya sih, kalau saya pribadi saya mah ada catatan jadwal dulu. Jadi ya ada jadwal kuliah, jadwal ngajar. Jadi biar gak lupa gitu. Pas di waktu kosong saya isi buat les, ada les juga enggak. Jadi apa kayak ngasih jadwal gitu ya? Iya. Jadwal sehari. Ya, terima kasih. Silakan. ya Kalau saya nih. Ya. Oke. Ya kalau saya selain berkuliah di STAI Sirajul Falah itu, saya masih di pondok sih sebenarnya. Karena saya pondok. Nah ya setelah lebih luas aja dari pondok saya itu, makanya saya bisa kuliah dan didukung juga sih. Ya. Oh jadi di kuliah juga mendukung kegiatan yang di pondok ya? Iya, karena emang sebetulnya selain di pondok itu kan pendidikan perkuliahan itu penting gitu. Ya, betul Pendidikan sekali. agama dan pendidikan untuk bersosialnya, untuk mencari relasi dan lain-lain. Penting sekali ya teman-teman karena ada beberapa kasus juga ya di luar sana apa yang membutuhkan orang yang dari lulusan pondok gitu ya membutuhkan gelar yang formal gitu. Karena seringkali dikecilkan betul nggak? Iya, betul. Ya, makanya kita butuh pendidikan formal biar nggak kalah sama yang lain. Ya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan boleh izin ya boleh nggak banyak
Jangan ikuti satu saya. Iya. Nah, sosial juga nggak apa-apa, tapi nanti. Oke. Pertama mungkin dari kayaknya terlebih dahulu ya. Saya mau tanya nih, seberapa penting sih pendidikan itu menurut kalian? Siapa dulu nih? Ayo, Saya, saya siapa aja? dari saya dulu ya. Ya boleh terpilih. Kalau saya pribadi ya, pendidikan di zaman era sekarang ini sangat penting ya. Fungsinya itu untuk menjadi fondasi untuk menghalangi tantangan. Untuk menghalangi tantangan yang akan berkembang di dunia yang akan datang, gitu ya. Dan tujuannya ini untuk membentuk pribadi kita itu agar lebih bertanggung jawab, gitu. Akan siap gitu dalam menghadapi tantangan hidup pastinya. Gitu. Jadi harus ada kesiapan. Itu bertiga tadi nak. Siaran. Iya, sebenarnya pendidikan itu apa ya? Mulai dari dasar itu sangat penting. Contohnya kayak anak dari masa anak-anak itu selalu Iya. apalagi untuk yang sudah dewasa. Karena biasanya anak-anak tuh sekali tahu Iya, kuat ya. Iya, sangat kuat. Karena Itu kita nilai yang baik. Ya. makanya kan di mana Indonesia itu kan nanti ada katanya generasi emas ya. Nah, generasi emas itu seharusnya dibentuk dari anak-anak dulu gitu untuk generasi selanjutnya. Tapi bagaimana sih cara supaya membangun orang-orang supaya bisa ini tuh pendidikan tuh penting loh, jadi harus belajar gitu. Ini kan sekarang kurangnya apa ya? Minat. Minat orang-orang buat udah maka ini nanti juga jadi ibu rumah tangga kalau misalnya cewek kan Ya. Coba boleh. Mungkin teman cewek kali ya. Iya. Lebih pas gitu Iya. ya. Kalau pertama ya, awal mulanya itu pasti dari niat. Ya. Kalau kita niatnya benar, serius nih, yang dia gitu, dan Insya Allah gitu. Allah itu akan mempermudah segalanya. Emang paling besar itu niatnya, cuman ini ada halangannya nih, istiqomah. Ya. Kira-kira gitu, kita sampai gak sih sampai SPD gitu? Ada pertanyaan-pertanyaan itu di pikiran pasti ada kayak gitu. Cuman ya terserah berdoa, doa. Segala usaha itu berpernah mengkhianati hasil. Kalau kita usaha maksimal, insya Allah bisa. Ya, apa intinya dengan niat yang kuat ya, kita bisa terus istiqomah berjuang untuk mendapatkan ilmu. Apalagi buat ibu-ibu ya, perempuan, maaf gitu, buat perempuan. Walaupun kalau menurut saya gitu, walaupun dikatakan pernah jadi ibu rumah tangga, tapi kan ada yang mengatakan juga hal ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anak. ya. Maka penting juga ketika buat walaupun kedepannya mungkin jadi rumah tangga. Ya. Kalau bisa ya ini mah Iya. ada jadwal panggilan lagi. Ya, bisa nih. Mohon maaf banget ini mas ya. Soalnya diri sana lagi. Iya. Oke. Nanti main Ya, lagi. kita panggil aja aja. Jangan kamu di sini ya. Siap ya. Apa yang bisa? Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak juga Kak Putri. Terima kasih ya. Maaf. Udah serius banget ya ngobrolnya. Kayaknya tadi lumayan berat juga. Iya. Awal-awal mungkin kita relax sebentar ya. Kita terus ya. Padahal saya pasti dari tadi ngobrol. Boleh gimana sih keluar rumah nggak nawarin minum? Gak apa-apa. Ya kita Adel, minuman. ada ini namanya Kak Adel. Oh, iya. Terima kasih Kak Adel. Yang lagi sama ini. Seru banget. Seneng banget, lumayan. Aku mau nanya satu pertanyaan buat kakak-kakak. Boleh ya? Boleh, Boleh dong. Mau 2, 3 juga boleh. Ada Satu aja. satu aja. Nanya ke siapa nih? Kakak-kakaknya. Oh ya boleh. Ya, Apa? mengapa pendidikan agama Islam itu penting diajarkan kepada mahasiswa? Pendidikan Islam itu penting dia dari mahasiswa.
penting untuk diajarkan kepada semua umur. Iya. Iya, Semua betul. umur. Tapi yang kita bahas itu dari mahasiswa. Kenapa? Karena mahasiswa itu sudah pada masa di mana dia dari tahap remaja mungkin ya, tahap remaja terus ke tahap dewasa gitu, di mana jati dirinya itu mulai terbentuk gitu. Nah, banyak remaja-remaja yang di luar sana karena tidak ada pendidikan Islamnya itu malah bandel ya, bandel, banyak yang tahu, banyak yang mabuk-mabukan, pergaulan bebas yang seperti itu. Jadi dengan dimasukkannya lagi pendidikan Islam untuk mahasiswa yang tadinya si anak ini mungkin awalnya bandel ataupun bandel, yang agar tidak keluar batas, dia kembali lagi ke ke jalan yang benar gitu. Ya, jadi ada fondasinya ya. Iya, jadi fondasinya itu yang awalnya mungkin kan kebanyakan anak-anak pasti dari kecilnya ngaji, ya kan? Ngaji. Dia fondasinya sebenarnya udah kuat, cuma masalah pendidikan jati dirinya dia terbawa oleh globalisasi lah, banyak orang yang budaya barat dan lain-lain. Makanya pendidikan Islam Di masa mahasiswa itu penting ya sekali ya. penting sekali, karena itu untuk memenuhi mereka, untuk yang tidak seperti itu ataupun yang sudah gitu loh. Jadi kita tanamkan lagi nih Untuk membawa kebaikan ya. nilai-nilai Islam kita gitu. Mana ada? Itu sudah. Iya. Misi. Ya, sebenarnya Iya. Tahu Pak? semangat. Karena ngobrolnya seru banget ya. Sejauh ini kita ngobrol dia lebih santai. Dia lebih seru lagi Pak. Ya, Aku gimana? belum tahu nih. Oh, ada lagi? Ada lagi, tenang aja. Siapa tuh? Dari universitas yang sama, tapi beda jurusan. Kita Udah, panggil. di sini aja. Ya bintang kedua. Silakan. Oke, ini kita sudah ada kamu nih. Coba boleh dong perkenalkan diri dulu. Oke, dari siapa nih? Oke. Nah, dari siapa? Nama saya Teguh Ali Gunawan. Saya sama satu jurusan di sekolah tiga jurusan Sirojul Falah. Satu jurusan apa tuh? Kebetulan saya jurusannya sama PAI Pendidikan Indonesia. Ya, iya, cocok banget berarti ini. Cocok banget ya. Cocokologi ya, cocokologi. Sama dengan kita. Lanjut ya. Saya Sofi, saya dari Sukabumi. Waduh jauh. Jauh banget ya. Sampai Bogor. Saya dari Sukabumi naik pesawat. Salah. Udah lagi mana tuh? Itu Pekanbaru. Boleh. Saya jurusan sama kayak kakak ini PAI. Kita ini lagi ngobrolin tentang pentingnya dari pendidikan agama Islam bagi kita. Wah, sulit sekali ya. Cuma gitu. Tapi sebelum itu saya mau nawarin air minum dulu. Aduh, ini boleh diminum ya? Boleh dong. Bukan gimmick kan, bukan ya? Bukan gimmick ya? Boleh diminum ya? Buat Mas Sofi. Takutnya gimmick dong, dilihatin doang gitu. Oke, ini udah ada beberapa pertanyaan nih. Waduh, Kak Teguh. siap-siap. Aman ya, aman ya. Boleh kan nih saya nanya? Boleh, boleh, silakan. Tanya aja banyak kalau sama dia. Iya. Oh, gitu ya. Nggak susah kok tentang nggak kemana-mana tentang pendidikan agama Islam. Buat Kak Teguh sendiri ini, pendidikan agama Islam itu akan larinya akan kemana? Kita nih tapi teman-teman juga kan ada yang mau ikut belajar menjadi mahasiswa untuk jadi lulusan PAI kan. Nah itu kedepannya kita tuh akan bagaimana sih kira-kira? Gitu ya. Ya, Izin jawab nih teman-teman ya. Iya, enggak. Anda ya, Anda apa jeruk? Anda apa jeruk? Jeruk. Jeruk dong. Jadi pertanyaannya saya ulangi itu
kita kuliah di jurusan pendidikan agama Islam ini mau kemana gitu ya? Iya. Ya. Setelah kita lulus kita mau kemana sih? Tujuannya dari Tujuannya apa sih gitu ya? Berarti kan kalau kita kuliah pendidikan agama Islam, berarti kita harus punya basic agama Islam. Jadi kita pelajari ada pelajaran agama Islam. Kalau nanti berarti kita akan berbaur di masyarakat Iya. untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat, saudara seagama, terkhusus kita untuk ruang lingkup kita yang terdekat dulu kan, saudara kita, keluarga kita, untuk sampaikan dakwah syiar kita tentang agama Islam. Karena kita belajar agama Islam itu jadi suatu kewajiban buat kita itu. Kalau bahasa simpelnya gini, jadi ustadz tapi terlalu bagus untuk jadi ustadz karena penyebutan ustadz itu menurut saya pribadi itu sangat sakral. Tapi berat ya. terlalu berat. Tapi di Indonesia baru bisa baca tahlil panggil ustaz. Benar nggak? Iya. Kalau bisa baca tahlil dipanggil ustaz. Nggak apa-apa, itu sebutan sangkaan baik masyarakat kepada orang yang dianggap mengerti ilmu agama Islam. Gitu. Ya kalau nanti cewek bisa jadi ustazah, bisa mengamalkan ilmunya, mengajarkan kepada anak atau bergaul dengan ibu-ibu, talim oleh ibu-ibu, itu sifat pengamalan yang kedepannya beda. Karena kita belajar agama Islam beda kan dengan kedokteran kan gitu ya. Gitu. Iya. Jadi apa namanya banyak ya manfaat atau Wah sangat banyak sekali. yang bisa kita lakukan. Apalagi Pak ini sebagai dasar ya daripada ilmuwan yang lain. Betul. Apalagi kita sekolah tinggi ya, sekolah tinggi agama Islam, berarti kita sudah mempelajari yang dimana orang-orang belum mempelajari itu, belum mempelajari itu. Untuk bekal kita kelak nanti kelak menjadi sarjana SPD, sarjana pendidikan Islam. Oke. Terus apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencapai semua itu? Apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai semua itu? Iya. Bisa lulus dengan baik. Wah, sangat panjang nih, mau dibahas sangat panjang nih. Tapi saya sebenarnya tertarik atau tersentil ya sama omongan kita tadi yang apa baru bikin tahlil udah disebut ustaz. Yang amplopnya 2 itu ya. Amplopnya 2 tuh. Basicnya 2 ya. Jadi guys, amplopnya 2 ya kan? Amplop 2, basic 3 ya. Muridnya bawain tuh. Karena emang sesuai dengan kita ya apa namanya jurusan PAI kita juga mungkin harus menjaga image ya. Nah itu biasanya kesulitan. Itu dalam diri saya sendiri juga kesulitan menjaga image. Atau misalnya nanti ada orang-orang yang bilang toh itu santri atau kita sebagai pendidikan agama Islam kok sifatnya begitu sih? Iya nggak? Betul. Bener nggak? Pemikiran nggak? Kayak gini. Nah. Dengan berpakaian sentil. Kok pakaiannya kayak gitu sih? Iya. Terus Pertanyaannya gimana cara kita mengatasi atau mengukur di mana bagian kita yang harus bagian mana yang harus kita tekankan gitu atau fokuskan supaya kita bisa menjaga adab gitu. ada yang lain untuk atau gimana? Ya silakan atau ada yang lain mungkin ada pencerahan ya buat kita ya. Kalau Dengan dari kata gue aja dah. kalau dari saya pribadi berarti ketika seseorang sudah mempelajari ilmu agama Islam, berarti ada harus yang dijaga yaitu marwah. Ya, Di bawah ya. betul. Betul. Orang sangka baik, oh si fulan ngerti ilmu agama Islam lulusan pondok. Apakah layak seseorang yang lulusan pondok keluar nggak pakai hijab? Wah. Enggak. Apakah layak seseorang yang keluar pondok makan minum masih berdiri? Wah. Apakah layak yang dinamakan orang mengerti ilmu agama Islam melakukan hal-hal yang nggak pantas? Nggak layak kan? Nah berarti tanpa sadar kalau kita sudah mempelajari ilmu agama Islam, berarti kita harus mengamalkan ilmu tersebut dijaga. Karena di kalangan masyarakat itu, ketika orang sudah menganggap kita mengerti ilmu agama Islam, maka kita harus jaga keanggunan agama Islam. Salah satunya hilangnya keanggunan agama Islam itu 4. Salah satunya itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Contoh, kalian dianggap mengerti ilmu agama Islam, tetapi kalian cuma ceramah aja di tempat. Tapi menjadi kebutuhan untuk masyarakat untuk pelajari ilmu baca Quran, kalian nggak ada di situ, kalian cuma keluar doang. Itu dinamakan hilang keanggunan agama Islam. Tetapi kalian di masyarakat tidak dianggap baik, kalian semena-mena.
tidak mencerminkan sekalian sebagai guru. Itu yang dibilang keanggunan agama Islam. Jadi masyarakat menganggap, oh dia aja ngerti ilmu agama kayak gitu ya. Gimana yang tidak ngerti? Jadi dampaknya justru lebih besar ya. Lebih besar orang Pak. Cuma belajar ilmu agama Islam itu diajarin belajar ilmu agama Islam nanti itu kelakuannya orang tua masih melawan tuh. Bener nggak? Itu ya. Jadi kurang lebih salah satunya adalah dengan cara kita mengamalkan Dan menjaga marwah kita loh. betul nilai-nilai dari Islam. Orang yang sudah dianggap mengerti ilmu agama Islam keluar dari rumah satu langkah itu menjadi lirikan oleh masyarakat. Akan dicari, dia melangkah salah aja akan dicap jelek. Padahal cap jelek orangnya bukan ilmu agamanya, bukan agamanya, tapi kalangan masyarakat 1000 kebaikan kalah dengan 1 keburukan. Itu apa namanya? Karena asal seperti itu ya. Iya betul gitu. Ya, dari Cici ada yang baik. Ya kalau dari terkait saya tadi ada satu cocokologi lagi nih. Cocokologi lagi. Sama quotes ya. Quotes. Kalau artinya tuh gini, ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan apa? Pohon yang tidak berbuah. Dan juga boleh saya tambahkan, ilmu dikatakan dalam kitab Masoid dirinya tuh Soid Berwatu. Dia bisa kami lebih ada melakukan aktivitas dari Amin. Dia mengatakan seseorang yang tidak mengamalkan ilmunya maka ada di neraka jahanam. keraknya ya. Orangnya yang ente juga nama Majusi, Yahudi, Nasrani kalau nggak salah gitu ya. Mungkin kita kalau salah direvisi lagi ya. Serem bener ya. Baru itu yang ngerti ilmu agama ada di bawah. Itu bahaya sekali itu. Makanya saking pentingnya menjaga ilmu agama harus diamalkan walaupun sedikit. Gitu sih menurut saya gitu. Wah, berat ternyata ya. Tetapi Kayak salah ngundang gitu. berat sekali ya apa namanya tantangannya. Iya, itu harus kita jadikan tantangan betul ya. Iya, jadi penyemangat kita juga. Betul. Gitu. Tapi arti sebuah tantangan akan dapat sebuah pelajaran. Gitu. Yang harus kita terus semangat. Tapi nonton Kalvin. Kamu Bir? Saya udah kemarin. Udah. Udah, terus apa yang Masa 2 kali sih? Soalnya tadi saya lihat ada biodata yang ulang tahun hari ini. Waduh, siapa ya? Ada siapa ya? Kayaknya sama. Saya. Orangnya deh. Udah beli kue lagi. Aduh, kok saya aja dah. Ya, nggak apa-apa. Gua mau nanti di Masya Allah, semoga kurang ajar. Saya nanti kayaknya. Soalnya dari tadi asik banget tawa-tawa kayak ada sesuatu kirain ulang tahun. Jadi asik banget ngobrolnya. Emang pada ngomongin apa? Ngomongin apa ya? Ngomongin apa ya? bahas pendidikan tadi. Pendidikan. Iya. Kalau gitu saya boleh tanya dong tentang pendidikannya juga. Boleh. Tapi kayaknya kurang pas kalau nanya tapi belum memperkenalkan diri ya. Betul. Silakan. Iya, namanya siapa? Oh, nama saya Dia Babdila. Kenalin ya, ini Kak Dia. Dia mau. Tadi ada ke kamera juga tadi ya. Dia. Ya. Apa tentangan permasalahan? Apa tentangan pendidikan agama Islam di era digital? Apa tantangan? Pendidikan Islam di era digital? Apa tuh? Ada yang mau jawab? Mau jawab nggak? Nah, kataku. Nah, mungkin saya dulu ya Kalvin. Atau Kak Sofi atau Kak Cici. Iya, tambahin kok saya. Eksplorasi suara-suaranya nih. Kayaknya jawaban saya mah Kak Alvin deh. Yang Jadi jawab. gini, Nah, yang jawab kan Cici. Kayaknya lebih enak gitu. Iya. Jadi tantangan pendidikan di era digital. Ya. Kita tahu zaman sekarang itu zaman di mana digitalisasi ya.
bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Positifnya bagus karena digital ini dimana bisa mempermudah segala akses kita gitu kan. Tapi di balik itu ada tantangan besarnya, ya, dimana banyak konten-konten digital itu mengalihkan perhatian, fokus selain dari masyarakat umum, itu mengalihkan fokus dari pelajar. Jadi pelajar itu ya Justru sudah salah tangkap ya. Justru salah tangkap, dimana bukannya dia mempergunakan itu secara positif, malah dia memakai itu secara negatif. Banyak kan sekarang nggak harus ke mana, sekarang nggak harus kemana gitu kan kalau mau buat sesuatu, tinggal di digital apa iya. Nah itu sangat berat gitu. Jadi sebenarnya tugas kita juga nih sebagai mahasiswa ya menyuarakan untuk menggunakan digitalisasi ini sehingga secara benar, secara positif gitu. Banyak loh kita men-share konten-konten yang positif yang menyebarkan keilmuan agama Islam, contohnya kan podcast ini ya. Ya betul. Saya mau bilang ini Ya ini program ini tuh bagus sekali. Betul. Jadi untuk anak-anak ataupun remaja ataupun dewasa bisa masuk di sini. Kenapa? Karena yang dimuat di sini itu sangat daging banget kalau bahasa Daging banget. Saya karena ada daging. Boleh tulang, semua harus daging. Ya, bukan cuma yang hahaha ini, gimmick ini itu, Betul. diisi dengan keilmuan-keilmuan yang bermanfaat gitu. Jangan sampai konten-konten yang positif seperti ini terkalahkan sama konten yang biasa saja gitu yang malah memperburuk generasi selanjutnya. Seperti itu sih. Makanya jadi ya pintar-pintar lah dalam digitalisasi. Harus bijak dalam Tidak dalam berdigitalisasi. Jadi kita tuh kita salah dapat informasi ya. Atau Hoax gitu. Hoax ya, atau informasinya harus kita harus cek lagi Ya, observasi lagi tentang betul, Nah. betul mungkin itu tadi. Jangan langsung menilai tiplak. Jadi Nah, harus tiplak, tiplak. ya. Iya, gitu kan. Oh ya udah makasih ya. Aduh, Saya juga mau sana. Terima kasih. Permisi. Ya, paling buat terakhir ya, pertanyaan penutup. Oke, karena kita terbatas waktu, ya, terbatas waktu. Ini ada pertanyaan terakhir nih yang akan ditanyakan oleh Kak Ina. Oke deh. Ya, pertanyaan terakhir. Kakak ini memulai semua pencapaian kakak-kakak yang sekarang kok bisa gitu berdiri di perguruan tinggi ini? Kan niat, jelas ya niat ya. Oh. Nah, terus Pasti apa lagi? ini atau pasti ada peran-peran seseorang, entah itu orang tua, guru atau teman, bahkan saya di sini kan ada Mas, teman, kalau Mas. nggak ada ya udah saya mau balik. Kan ada begitu. Ilmunya kalau teman. Nah, apa aja tuh peran-peran mereka Ya, supaya kita terus. apa karena ada Mas Kus? Iya, ada si dia. Ada domir yang menghilang. Kita kakak sendiri nih, gitu bagaimana? Benar mendorong Ya. untuk dari Kasopi. Kasih terlebih dahulu. Dari sini dulu. Oh, dari sini dulu. Oke. Orang tua. Saya sendiri alhamdulillah bisa dimasuk ke perguruan tinggi itu bisa apa sih, didukung oleh orang tua juga. Ya. Mungkin disuruh juga sih sama guru sebelumnya masih suruh masuk ke perguruan tinggi ini. Jadi sekarang alhamdulillah saya mengikuti perguruan tinggi. Ya, jadi berkat Ya, mereka ya. beliau-beliau. Pimpinan orang tua dan mereka juga pastinya selalu menguatkan ya, memberikan nasihat ya. Apa itu satu nasihat yang paling teringat dari orang tua atau guru buat Kak Cici sendiri, Selalu biar bisa kita Biar jadi bisa gitu ya. motivasi. Satu aja nasihat dari guru atau orang Ya, tua. dorongan lah intinya. ya selalu sekolah dalam apa ya, jangan lupa ibadah, jalan dengan doa kan,
seperti itu ya. Iya. Ya, terima kasih Kak Cicin. Tapi kalau menurut Kak Alvin sendiri, Kalau Kak Alvin nih gimana nih Kak Alvin? Peran-peran mereka ini apakah si dia yang paling kuat? atau Jadi kalau saya itu dari rasa ingin tahu. Jadi pengen apa cari tahu. Khususnya kan sebelumnya saya di dunia pesantren. Dunia pesantren kan mungkin banyak ya teman yang di bidang agama seperti itu. Nah setelah itu saya pengen tahu lagi nih untuk dunia perkuliahan seperti apa dengan didukung oleh Tuhan. Tambah kemauan saya, Iya. ditambah dukungan guru saya. Karena ada guru saya yang bilang kalau menuntut ilmu itu di mana aja itu sama aja. Maksud saya di situ penafsiran saya pribadi ya sama aja itu di semua ilmu itu bermanfaat dan berkah. oh Nah, makanya saya ketika menuntut ilmu di tempat A misal, Iya. saya berkeyakinan seperti itu. Jadi saya mencari lagi nih di tempat B. Iya. Nah, kemudian mencari lagi di tempat C gitu. Jadi ya semoga ya gitu. Semoga saya juga bisa untuk ke jenjang selanjutnya gitu kan. Amin. Amin. Semoga kita berkembang lah. ya selanjutnya dari Kak Teguh nih apa nih? Teguh nih, saya penasaran banget Nah, dari sama nih. peran-peran mereka atau justru ada di balik itu ada sesuatu. mau jujur atau bohong nih? Jujur dong. Jujur dong ya. Berarti pertanyaannya apa yang mengakibatkan saya ada di perkuliahan di agama Islam ini ya? Saya salah satu orang yang menggunakan tantangan ketua mempelajari ilmu agama Islam, semakin tertarik apa sih agama Islam ini bagaimana sih? Sehingga saya tertarik untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Contoh kayak pelajaran fikih itu ketika sampingnya kasih terus setelah kasih fotokopi itu kan terus ada usul fikih, waktu mengenai tutorial itu banyak sekali. Saking saya penasaran ingin mempelajari agama Islam, tapi saya lihat kan ketika saya bisa, saya ingin menyampaikan kebenaran agama Islam itu kepada masyarakat. Nah dengan apa? Kita harus punya kekuatan itu, yaitu salah satunya adalah dengan digital. Ya. Zaman sekarang orang ketika berbicara agama nggak bakal dipandang siapa dia. Tapi ketika dia bertitel atau dia sudah lulusan pondok, apalagi dia bertitel, seenggaknya apa yang kita sampaikan bisa didengar oleh dia masih ilmu agama. Salah satunya kesusahan. Dan saya sangat berperan adalah orang tua dan ibu kita pasti luar biasa. Sahadu iya Lagi nih. aduh. Ada apaan sih? Tadi lagi tidur nih. Bang, aku sudah kebangun nih. Tapi alhamdulillah sih ada bersih begini jam 7 soalnya nih mau otw mancing. Mau kata mancing. Mancing apa? Mereka Mancing masih ya? Iya. Masih mau nih. Aduh, masalahnya itu tetangganya. Ini siapa Pak? Oh, sama juga ya. Iya, nggak tahu ini kita Ini kita mancing. Ini apaan sih? Pakai baju kayak begitu. Agak apaan sih? Coba lihat itu logonya apa tuh? Serojol bawah. Lagi sih serojol bawah apa? Mahasiswa. Iya, mahasiswa serojol bawah gitu. lagi ngopi. Ngopi. Lagi ngobrol tentang pendidikan Islam gitu. Oh gitu. Ini kan mahasiswa ya. Boleh saya bertanya? Boleh. Apa aja lah ya? Aduh, silakan. Yang susah ya Pak? Jangan apa tuh. Ini kan kita mah tukang mancing ya. Oh. Jadi gak tahu apa-apa nih. Mahasiswa itu apaan sih? Fungsinya mahasiswa itu? Aduh, Fungsi mahasiswa. fungsi mahasiswa aja dari kecil Iya sih. Pak. Ada yang tahu gak? Ada yang tahu fungsi mahasiswa apa? Fungsi mahasiswa. Adanya mahasiswa. Kenapa diadain mahasiswa? Oh iya, kenapa dia ada mahasiswa? Jadi mahasiswa ini adalah jenjang tertinggi, mang. Habis SMA lawan ayah belajar lagi, nah ayah nih, kamu subtitle ya. Habis mau belajar lagi dari SMA itu adalah mahasiswa. Nah mahasiswa ini terdiri dari kata maha dan siswa. Siswa lagi belajar, maha itu tingkatan paling atas. Tugasnya mengobservasi, contoh kita lagi belajar ayat.
kita nggak cuma tahu gunanya fungsinya air, tapi air ini dari mana kita harus observasi. Air terdiri dari apa? Contoh kalau dalam agama kan air itu ada dari 7 macam, 3 dari langit, 4 dari bumi. Salah satu kita mengobservasi itu dan kita bikin penelitian. Itu mahasiswa tugasnya kayak gitu, untuk meneliti ilmu dan mengembangkan ilmu. Begitu man? Oh begitu ya. Sudah coba. Coba Daftar ya. Kemudian kita daftar murah mang, bisa jual Emang pala bisa tukang mancing, daftar bisa. Jangan tukang mancing. Jurusan mancing ada nggak? Ekonomi ada untuk meningkatkan Apa? Kemancingan. Jangan mancing. Jangan tukang mancing. Apa tuh? Ternak bebek. Terus supir angkot. Ada. Bagus Pak, bagus. Aduh, ada sesuatu. Udah jalan. Mau kemana mang? Ayo sama-sama Halo ya. Ayo tadi siapa lagi nih? Saya ini di sini kira-kira Pada seru-seru banget sih dari tadi Iya, ya ngobrolin seru. kayaknya apa nih? Ngobrolin Tentang mancing. Kenapa mancing dia nih? Iya. Nah, kira-kira nih saya nih pengen masuk mahasiswa kampus gitu. Ah. Cocoknya tuh di mana gitu? Nah, Kira-kira iya, agama pendidikannya sukanya pelajaran kalau apa? saya itu pendidikan agama Islam. Wah, bisa masuk Sirojul Pala jurusan PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, gitu. Saya mau nanya nih. Di samping mahasiswa itu terkait TK bahwa ada juga nih hal keseruan, ya kan? Hal keseruan apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa di dalam kuliah? Nah, yang saya dapatkan dari sosial media itu mahasiswa itu ternyata di luar tuh emang dia aktif berbagi ilmu, berbaur dengan sesamanya, ya kan? Iya. Nah, sekarang terkhusus nih, sebelum saya masuk ke dunia kuliah, saya tanyakan dulu kepada semuanya bagaimana sih gitu. Hal apa? Banyak banget ya. Salah satunya kita sering-sering adain setelah kuliah, kita sering-sering ngopi di luar, diskusi, kita sharing tukar pikiran, ada pelajaran yang dimana kita tukar wawasan gitu. Ataupun ada kegiatan-kegiatan lain yang biasa kita lakukan setiap itu kajian offline atau kajian online, ya kan? Kalau offline bisa jadi untuk umum, untuk orang masyarakat bisa bersosialisasi tahu tentang agama Islam itu bagaimana. Nanti kita bisa di situ untuk mengamalkan ilmu tuh, kita bisa belajar berbicara, public speaking di depan orang banyak. Nanti setelah lulus kuliah jadi ustadz nggak kagok, jadi ketikan aja nggak gitu kan. Jadi mahasiswa itu sebenarnya kalau ditarik atau disimpulkan dari ucapan siapa? Mister Teguh. Mister Teguh. Oke, bahwa mahasiswa itu berperan penting, ya Berperan kan? penting dalam masyarakat. Menimbulkan ide atau gagasan Iya. yang disebut istilah dissenting. Ya, betul. Oke, kalau gitu ada yang punya nomor telepon nggak sih kira-kira? Ada nanti mungkin setelah pembicaraan ini saya akan temuin siapa namanya? Kalau saya Mang Musi. Mang Musi, nanti saya akan kasih selembaran kampus kita. Bisa ada kontak personnya nanti bisa. Iya, berarti ada hashtag teleponnya nggak gitu kira-kira? Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Kak Musi. Jangan lupa like. Siap ya. Di sini tetangga banyak. Saya juga baru tahu, Pak. Saya juga baru tahu. Tadi ada yang ulang tahun, ada yang ulang tahun, ada yang kang mancing. Atau lagi itu dari mana tuh orang? Luar biasa. Kalau saya depan. Kalau kayak gitu kan saya nggak membantu, kita nggak boleh mandang profesi mereka. Kalau mereka menulis siapa saja boleh. Iya, boleh. Masa depan kita nggak ada yang tahu ya. Iya. Ini awal. Betul. Oke deh. Kita awal nih kita ngobrol.
Iya udah berapa jam nih? Satu jam lebih ya? Iya. Jadi apa kesimpulannya mungkin ya kurang lebih pendidikan itu penting sekali ya. Itulah Betul sangat sangat penting apalagi di usia remaja ya. Iya. Karena tadi kata Alvin juga kadang-kadang kebanyakan kita semua itu punya dasar ya, pendidikan dari anak harus mengaji malam. Nah begitu remaja kadang-kadang keluar dari jalurnya. Makanya pendidikan remaja bagi mahasiswa itu penting sekali. Ya tentunya di pendidikan yang Islam. Terus apalagi kayaknya dari kesimpulan yang kita dapat nih dari ilmu-ilmu tadi banyak banget nih dari Ya, anak-anak kita. banget. Senang banyak yang kesini. Gimana menurut kayaknya kesimpulannya sedikit saja deh. Sedikit aja ya. Kesimpulannya yaitu kita harus lebih bijak lagi dalam apa? Dalam memilih teman, terus dalam memilih tontonan. Nah, tontonan ini bagus, jadi harus ditonton. Ya udah apa namanya terima kasih ya. Semua berkelanjutan ya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Dan terima kasih kami itu Kang Alvin, Kak Cici sama Kak Sofi. Ada terakhir kata-kata ya dari kita ya. Kita Jangan biarkan kegagalan atau hambatan menghentikan langkahmu. Jadikan setiap kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan bangkit lebih kuat lagi. Percayalah pada dirimu sendiri dan tanamkan keyakinan bahwa kamu memiliki kapasitas untuk meraih impian. Ya, kita akhiri saja. kita akhiri saja obrolan pada kali ini. Ya, terima kasih. Sekali lagi dan mohon maaf kalau ada kekurangan atau terlalu ramai. Ya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari mengucapkan terima kasih sudah menonton podcast kita untuk memenuhi tugas mata kuliah media dan teknologi dari dosen pengampu Pak Nana Mulyana. Semoga ada manfaatnya bagi para generasi muda. Amin. Dan tak lupa pula terima kasih buat Seventek dan ke Anggo yang sudah memberikan sarana dan prasarana buat kita semua. Mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semua. Amin. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.